Hujan deras menyamarkan air mataku. Kaki ini terkilir hebat. Namun pelukanku pada anakku takkan sedikit pun kulepas. Ayah menatapku tajam dari balik kaca mobilnya yang perlahan turun. Kenapa di luar? Suaranya bergetar menahan amarah. Mereka mengusirku. Yah, pelakor itu merebut semuanya. Suamiku bilang itu rumahnya. Ayah tersenyum sinis. Rahangnya mengeras. Ayo balik. Kita usir mereka sekarang. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, matahari bahkan belum benar-benar menampakkan wajahnya, tetapi punggungku rasanya sudah mau patah. Suara tangisan anakku, Rian, yang baru berusia 6 bulan menggema di seluruh penjuru rumah mewah berlantai 2 ini. Aku buru-buru mematikan kompor, mengelap tangan yang basah oleh air cucian piring ke dasterku yang sudah kusam, lalu berlari kecil menaiki tangga marmer yang dingin menuju kamar. Rumah ini megah. Terlalu megah untuk dihuni oleh 3 orang dewasa dan 1 bayi. Lantainya terbuat dari marmer impor, lampu gantung kristal menghiasi ruang tamu, dan perabotannya serba jati ukiran Jepara. Orang-orang yang lewat di depan pagar tinggi rumah kami pasti berpikir bahwa penghuninya hidup bak raja dan ratu. Tapi nyatanya, di dalam istana ini, aku tak lebih dari seorang upik abu yang tak tahu diri. Dina, itu anakmu nangis terus. Kamu ini ngapain aja sih di dapur? Urus dulu anakmu, berisik tahu. Teriakan melengking itu datang dari kamar sebelah, kamar ibu mertuaku. Suaranya menusuk telinga, membuat jantungku berdegup lebih kencang. Bukan karena kaget, tapi karena rasa takut yang sudah menjadi makanan sehari-hari. Aku mempercepat langkah, masuk ke kamar, dan segera menggendong Rian yang wajahnya sudah memerah karena menangis. Kap, sayang. Maaf ya, ibu tadi lagi masak bubur buat kamu. Bisikku sambil menimang-nimang tubuh mungilnya. Aroma minyak telon bercampur dengan bau bawang dari bajuku. Aku meringis pelan. Dulu, sebelum menikah, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Setelah Rian tenang dan kembali tertidur, aku tidak bisa beristirahat. Jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Mas Bimo, suamiku, harus berangkat kerja pukul 7, dan ibu mertuaku, Ibu Ratna, biasanya meminta sarapan tersedia tepat pukul setengah 7. Aku meletakkan Rian perlahan di boks bayinya, lalu kembali berlari ke dapur. Di dapur, aku berperang dengan waktu. Menggoreng nasi, menyeduh kopi hitam tanpa ampas kesukaan ibu, dan menyiapkan baju kerja Mas Bimo yang sudah kusetrika licin semalam. Tidak ada asisten rumah tangga di rumah seluas 500 meter persegi ini. Alasannya, kata ibu, menantu yang baik itu harus bisa mengurus rumah sendiri. Kalau pakai pembantu, nanti kamu jadi malas. Padahal aku tahu, alasan sebenarnya bukan itu. Pukul setengah 7 tepat. Mas Bimo dan ibu duduk di meja makan. Mas Bimo tampak gagah dengan kemeja kerjanya yang mahal, dan ibu sudah rapi dengan baju terusan batiknya, lengkap dengan bedak tebal dan lipstik merah menyala. Ibu memang sangat menjaga penampilan, berbeda jauh denganku yang rambutnya hanya dijepit asal-asalan. Nasi goreng lagi. Ibu menatap piringnya dengan tatapan meremehkan. Sendoknya mengaduk-aduk nasi itu seolah sedang mencari kotoran di dalamnya. Kamu ini gak kreatif banget sih, Din. Kemarin soto. Sekarang nasi goreng. Bimo itu kerjanya keras, butuh gizi yang bagus. Kalau makannya begini terus, gimana dia mau naik jabatan? Aku menunduk, meremas ujung dasterku di bawah meja. Maaf, Bu. Tadi tukang sayur kesiangan, jadi Dina cuma sempat masak yang ada di kulkas. Alasan saja, cibir ibu sambil menyuapkan nasi ke mulutnya dengan enggan. Lihat tuh si Bimo, kurusan kan? Itu karena istrinya nggak becus ngurus makan. Aku melirik Mas Bimo, berharap dia membela. Tapi suamiku itu hanya diam, sibuk dengan ponselnya sambil sesekali menyeruput kopi. Dia tidak menatapku sama sekali. Hatiku perih. Dulu, Bimo yang ku kenal adalah laki-laki yang hangat dan penuh perhatian. Tapi sejak kami pindah ke rumah ini dan tinggal bersama ibunya, dia berubah menjadi sosok yang dingin dan penakut. Mas, nanti pulang jam berapa? Tanyaku pelan, mencoba membuka percakapan. Biasa. Jangan tunggu aku, mungkin lembur. Jawabnya singkat tanpa menoleh. Dina, ibu tiba-tiba memotong, meletakkan sendoknya dengan kasar hingga menimbulkan bunyi berdenting. Nanti siang ada arisan ibu-ibu komplek di sini. Kamu harus siapkan semuanya. Rumah harus bersih, kinclong. Jangan sampai ada debu sedikit pun. Dan ingat, suguhannya harus yang pantas. Jangan bikin malu ibu. Iya, Bu. Jawabku patuh. Nanti Dina siapkan. Dan satu lagi. Ibu menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan jijik.
Nanti pas tamu datang, kamu di belakang saja. Atau kalau mau keluar, ganti baju yang benar. Jangan pakai daster rombeng begitu. Bikin sakit mata. Mas Bimo akhirnya mengangkat kepalanya. Bu, jangan keras-keras gitulah sama Dina. Aku sedikit lega mendengarnya. Tapi kalimat ibu selanjutnya langsung mematahkan harapanku. Loh, ibu kan bicara fakta. Bim, kamu lihat istri kamu itu. Kucel, bau dapur. Kamu itu manajer lo. Bim, punya rumah gedong. Mobil bagus. Masak istrinya kayak pembantu. Harusnya dia sadar diri. Beruntung banget bisa dinikahi kamu yang kaya raya begini. Mas Bimo terdiam lagi. Dia melirikku sekilas dengan tatapan bersalah. Tapi kemudian kembali menunduk. Ya sudah, aku berangkat dulu. Katanya sambil bangkit berdiri, mencium tangan ibunya, lalu berjalan keluar tanpa mencium keningku seperti dulu. Siang harinya, rumah sudah ramai. Ibu-ibu sosialita komplek dengan tas-tas bermerek dan perhiasan emas yang bergemerincing memenuhi ruang tamu. Aku sudah membersihkan seluruh rumah hingga lantai marmer itu bisa dipakai untuk bercermin. Kue-kue mahal dan minuman segar sudah tersaji rapi di meja. Aku memilih berdiam diri di dapur, menggendong Rian yang sedang bangun. Namun, suara tawa dan obrolan mereka terdengar jelas sampai ke belakang. Jeng Ratna, rumahnya ini loh, makin lama makin cantik saja. Puji Bu Sinta, tetangga sebelah yang suaminya pejabat. Perabotan baru lagi ya? Itu vas bunganya kristal asli kan? Aku mendengar suara ibu tertawa renyah. Tawa yang dibuat-buat penuh kebanggaan. Ah, Jeng Sinta bisa saja. Iya, itu Bimo yang belikan kemarin pas pulang dinas dari luar kota. Anak itu memang paling tahu selera ibunya. Katanya biar rumahnya makin berkelas, sesuai sama penghuninya. Duh, beruntung banget ya punya anak kayak Nak Bimo. Sahut ibu-ibu yang lain. Sudah ganteng, sukses, sayang sama orang tua lagi. Jarang lo ada anak laki-laki yang sukses di usia muda. Bisa beli rumah segede ini cash, mobilnya juga gonta-ganti. Iya dong, suara ibu makin meninggi. Bimo itu kan kerja keras dari nol. Dia itu pintar, ulet, makanya bisa sukses begini. Beda sama. Ibu menggantung kalimatnya, tapi aku tahu persis arah pembicaraannya. Omong-omong, menantunya mana, Jeng? Kok nggak kelihatan? Tanya seseorang. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin sekali tetap bersembunyi, tapi tiba-tiba Rian menangis kencang. Suaranya memecah tawa mereka di ruang tamu. Mau tidak mau, aku harus keluar untuk mengambil air hangat di dispenser ruang tengah untuk membuat susu, karena dispenser dapur sedang rusak. Dengan langkah ragu, aku keluar sambil menggendong Rian. Seketika, semua mata tertuju padaku. Aku mengenakan daster batik yang agak bagusan, menurutku, tapi tetap saja terlihat kebanting dengan pakaian glamor ibu-ibu itu. Ini Dina, kata ibu dengan nada yang tiba-tiba berubah dingin. Dina, itu anaknya didiamkan dong. Berisik, ganggu orang ngobrol saja. Aku tersenyum canggung pada tamu-tamu itu. Maaf, Bu, Rian haus. Bu Sinta menatapku iba. Atau mungkin meremehkan, aku tak bisa membedakannya. Dina kok kurusannya? Nggak pernah dandan sekarang? Sayang loh, suaminya kan kaya, masa istrinya nggak perawatan? Ibu langsung menyambar sebelum aku sempat menjawab. Dia MAH memang begitu orangnya, Jeng. Ngeso, sudah saya kasih uang buat ke salon, buat beli baju bagus, tapi nggak mau. Katanya lebih nyaman begini. Susah memang kalau mentalnya bukan mental orang kaya. Beda kasta. Darahku mendidih mendengar kebohongan itu. Kapan ibu memberiku uang? Uang belanja saja dijatah pas-pasan. Bahkan seringkali aku harus memakai uang tabunganku sendiri untuk membeli popok Rian. Tapi aku hanya diam. Aku menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. Ya ampun, Jeng Ratna sabar banget ya punya menantu kayak gitu. Timpal ibu yang lain sambil berbisik tapi cukup keras untuk kudengar. Padahal Nak Bimo itu, high quality, banget loh. Kok mau ya sama yang modelan begini? Pasti Dina ini beruntung banget. Kayak menang lotre bisa masuk ke keluarga Jeng Ratna. Ya begitulah. Ibu mengibaskan kipas tangannya dengan gaya angkuh. Namanya juga jodoh. Kadang gak masuk akal. Bimo itu terlalu baik. Kasihan mungkin sama Dina. Dina kan dari keluarga biasa saja. Gak bawa harta apa-apa pas nikah. Datang ke sini cuma bawa badan. Untung anak saya baik hati mau nampung. Air mataku rasanya sudah di pelupuk mata. Kata-kata, numpang, dan tak bawa harta, itu bagaikan sembilu yang mengiris hatiku perlahan. Mereka tidak tahu. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu kebenarannya. Aku mempercepat langkahku kembali ke dapur setelah mengambil air. Di balik tembok pembatas, aku menyandarkan punggungku sambil memeluk Rian erat-erat. Dadaku sesak.
Ingin rasanya aku berteriak di depan muka mereka semua. Ingin kukatakan bahwa rumah mewah tempat mereka duduk, sofa kulit yang mereka duduki, dan mobil yang terparkir di garasi, semuanya bukan milik Bimo. Bimo tidak kaya raya seperti yang ibunya banggakan. Bimo hanyalah karyawan level menengah dengan gaji yang habis untuk membayar cicilan kartu kredit ibunya yang hedon. Tapi aku teringat wajah memelas Bimo malam itu, saat dia bersimpuh di kakiku. Din, tolong aku. Ibuku punya penyakit jantung. Dia nggak boleh stres. Biarkan dia bangga punya anak sukses. Tolong jangan bilang kalau semua ini dari ayahmu. Biar ini jadi rahasia kita. Aku janji akan kerja keras buat gantiin semuanya. Demi kehormatan suami yang kucintai, aku memilih menjadi bisu. Aku biarkan diriku diinjak-injak, dihina sebagai menantu tak tahu diri yang menumpang hidup, padahal akulah pemilik sah istana ini. Namun, sore itu, saat mendengar tawa ibu mertua yang semakin keras menjelek-jelekan namaku, aku mulai bertanya-tanya. Sampai kapan aku kuat bertahan dalam sandiwara menyakitkan ini? Malam semakin larut, namun mataku sulit terpejam. Di sampingku, Mas Bimo sudah mendengkur halus, kelelahan setelah seharian bekerja, atau setidaknya itu yang dia katakan. Aku menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan ornamen gipsum yang rumit. Kamar ini luas, ber-AC dingin, dan kasurnya sangat empuk. Tapi entah kenapa, rasanya seperti tidur di atas paku. Pikiranku melayang ke kejadian 2 tahun lalu. Hari di mana ayah menyerahkan kunci rumah ini padaku, seminggu sebelum pernikahanku dengan Bimo. Dina, kata ayah waktu itu dengan suara baritonnya yang khas. Ayah adalah pensiunan Jenderal Bintang 2 yang kemudian beralih menjadi pengusaha properti sukses. Wajahnya tegas, tapi matanya selalu teduh saat menatapku, putri satu-satunya. Ini hadiah pernikahan dari ayah. Ayah tidak mau kamu hidup susah. Rumah ini, dan 1 mobil Pajero di garasi, semuanya untukmu. Aku ingat betapa terharunya aku saat itu. Terima kasih, ya, tapi ini terlalu mewah. Mas Bimo pasti. Bimo tidak perlu merasa rendah diri, potong ayah bijak. Ayah tahu dia lelaki baik, pekerja keras, meski berasal dari keluarga sederhana. Ini bukan untuk merendahkan dia, tapi fasilitas untuk cucu ayah nanti. Cuma 1 pesan ayah, sertifikat ini sementara masih atas nama ayah, biar aman. Nanti kalau pernikahan kalian sudah stabil 5 tahun, ayah balik nama ke kamu. Saat itu, Bimo menangis haru. Dia memeluk kakinya ayah, berjanji akan menjagaku dan menjaga amanah ini. Tapi janji itu perlahan luntur, terkikis oleh egonya sendiri dan tuntutan gaya hidup ibunya. Awal petaka itu dimulai sebulan setelah menikah. Ibu Ratna, yang sebelumnya tinggal di rumah kontrakan kecil, kami ajak tinggal bersama karena Bimo adalah anak tunggal. Saat pertama kali menginjakan kaki di sini, mata ibu berbinar tamak. Dia berkeliling rumah sambil meraba setiap furnitur, seolah tak percaya. Bimo, kamu hebat sekali, nak. Seru ibu waktu itu sambil memeluk Bimo. Ibu nggak nyangka tabungan kamu sebanyak ini sampai bisa beli rumah semewah ini. Ibu bangga sekali. Saat itu, aku hendak membuka mulut untuk meluruskan bahwa ini pemberian ayahku. Tapi Bimo meremas tanganku kuat-kuat. Matanya memohon. Iya, Bu. Ini hasil kerja keras Bimo buat ibu dan Dina. Jawab Bimo berbohong. Sejak saat itu, 1 kebohongan melahirkan kebohongan lainnya. Mobil Pajero pemberian ayah diakui sebagai mobil yang dibeli Bimo dengan tunai. Perabotan yang dikirim ayah diakui sebagai barang yang dipesan Bimo. Bimo menciptakan citra dirinya sebagai pengusaha muda sukses atau eksekutif bergaji fantastis di depan ibunya. Padahal jabatannya hanya supervisor biasa dengan gaji UMR plus sedikit tunjangan. Aku menghela napas panjang, memiringkan tubuh menghadap Bimo yang sedang tidur. Wajahnya terlihat lelah. Sebenarnya aku kasihan padanya. Dia terjebak dalam ekspektasi ibunya sendiri. Gaji Bimo setiap bulan sebenarnya cukup untuk hidup sederhana. Tapi karena ibunya merasa anaknya orang kaya, gaya hidup ibu jadi gila-gilaan. Arisan berlian, belanja tas branded, mentraktir teman-temannya di restoran mahal. Dan siapa yang menanggung itu semua? Kartu kredit Bimo. Atau lebih parahnya, seringkali Bimo meminjam uang padaku, uang dari tabungan yang dikirim ayah setiap bulan, untuk menutupi tagihan-tagihan itu. Mas, bisikku pelan, meski tahu dia takkan dengar. Sampai kapan kita begini? Keesokan paginya, drama kembali terjadi. Saat aku sedang menjemur pakaian Rian di halaman belakang, aku mendengar suara ibu berteriak memanggil Bimo di ruang tengah. Bimo, sini sebentar. Aku mengintip dari balik pintu kaca. Ibu sedang memegang sebuah amplop surat tagihan. Wajahnya tampak bingung bercampur kesal. Bimo yang baru selesai mandi keluar dengan handuk masih melilit di leher. Ada apa, Bu?
Ini apa? Surat dari bank. Katanya pembayaran kartu kredit kamu gagal bulan lalu? Kok bisa gagal? Kamu kan uangnya banyak? Tanya ibu sambil menyodorkan surat itu. Wajah Bimo pucat pasi. Dia menyambar surat itu dengan cepat. Ah, ini salah sistem banknya, Bu. Biasa. Error. Nanti Bimo urus. Uang Bimo ada kok. Aman. Cuma kemarin lagi dipindah ke deposito jadi belum ke debit otomatis. Bimo berbohong lagi. Sangat lancar. Tanpa kedip. Padahal aku tahu. Saldo di rekeningnya kosong melompong. Semalam dia baru saja minta transferan 2 juta dariku untuk pegangan bensin dan makan siang. Ibu tampak lega. Senyumnya kembali merekah. Syukurlah. Ibu kaget kirain anak ibu bangkrut. Bim, omong-omong. Lusa kan Tante Sari ulang tahun. Ibu mau belikan kado tas. Yang mereknya sama kayak punya Bu Sinta. Harganya murah kok. Cuma 5 juta lagi diskon. Nanti ibu gesek pakai kartu tambahan yang kamu kasih ya. 5 juta. Itu setara dengan jatah makan kami sebulan penuh. Aku melihat jakun Bimo naik turun menelan ludah. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ya, Bu. Boleh. Tapi, apa nggak sebaiknya kado yang biasa aja? Kita kan lagi perlu nabung buat. Nabung buat apa sih? Potong ibu cepat. Nadanya meninggi. Kamu pelit amat sama ibu sendiri? Ingat ya Bim, surga itu di telapak kaki ibu. Kamu sukses begini juga karena doa ibu. Masa buat nyenengin ibu sedikit aja perhitungan? Lihat tuh istri kamu, gak kerja, cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Kamu kasih makan enak terus. Giliran ibu minta tas satu aja susah. Nama aku dibawa-bawa lagi. Selalu begitu. Aku dijadikan kambing hitam kemalasan dan beban. Padahal akulah yang sering menutupi lubang keuangan rumah tangga ini secara diam-diam agar Bimo tidak malu. Bimo tampak terpojok. Dia melirik ke arah pintu belakang. Mungkin menyadari aku sedang menguping. Iya, Bu. Iya. Nanti Bimo transfer atau ibu pakai aja kartunya. Jangan marah-marah dong. Nanti tensinya naik. Nah, gitu dong. Itu baru anak ibu yang berbakti. Seru ibu girang sambil menepuk pipi Bimo. Aku lemas mendengarnya. 5 juta lagi akan melayang demi gengsi. Nanti malam, pasti Bimo akan datang padaku dengan wajah memelas. Meminta aku menelepon ayah untuk minta tambahan uang dengan alasan, keperluan Rian, atau servis mobil. Malam harinya, setelah makan malam yang sunyi, aku memberanikan diri bicara pada Bimo di dalam kamar. Mas, kamu janjiin ibu tas 5 juta. Tanyaku to the point. Bimo yang sedang melepas dasi tersentak. Dia menghela napas kasar. Lalu membanting dasinya ke kasur. Kamu nguping. Aku nggak sengaja dengar. Mas, suara ibu keras banget. Mas, kita ini nggak punya uang segitu. Gaji mas bulan ini sudah habis buat bayar cicilan mobil. Yang padahal mobil itu sudah lunas dari ayah tapi mas gadaikan BPKB-nya diam-diam buat modal bisnis teman mas yang bodong itu. Kalimatku meluncur deras. Menumpahkan kekesalan yang kupendam. Ya, Bimo pernah menggadaikan BPKB mobil pemberian ayah tanpa sepengetahuanku untuk investasi bodong. Sekarang kami harus membayar cicilannya setiap bulan. Seolah-olah kami sedang mencicil mobil baru. Dina, bisa kecilin suara kamu nggak? Desis Bimo sambil melotot, menunjuk ke arah pintu kamar. Kalau ibu dengar gimana? Biar ibu dengar, mas. Biar ibu tahu kalau anaknya ini bukan konglomerat. Biar ibu berhenti menuntut yang aneh-aneh. Aku capek, mas. Aku capek dihina terus, dibilang numpang, dibilang miskin. Padahal aku yang nombokin gaya hidup kalian. Cukup, bentak Bimo. Wajahnya merah padam. Tapi bukan karena marah yang berwibawa, melainkan marah karena ketakutan. Dia mencengkram bahuku. Kamu mau bunuh ibuku? Hah? Kamu tahu dia punya jantung. Kalau dia tahu kenyataannya, dia bisa shock, bisa mati. Kamu mau tanggung jawab. Selalu itu senjatanya. Penyakit jantung ibu. Senjata yang ampuh untuk membungkamku. Terus solusinya apa? Mas? Mau pakai uang siapa buat beli tas itu? Tantangku dengan mata berkaca-kaca. Bimo melepaskan cengkramannya. Lalu duduk lemas di tepi kasur. Bahunya turun. Sosok gagah yang tadi pagi berangkat kerja kini terlihat seperti balon yang kempes. Dia menelungkupkan wajahnya di kedua tangan. Aku nggak tahu. Din, tolong aku sekali ini aja. Kamu masih punya simpanan dari ayahmu kan? Pinjam dulu. Bulan depan aku dapat bonus. Aku ganti. Mbak. Aku menatap suamiku dengan pandangan nanar. Bonus. Kata itu sudah puluhan kali kudengar dan tak pernah terwujud. Mas, itu uang buat imunisasi Rian dan keperluan darurat. Din, tolonglah. Bimo menatapku. Matanya basah. Aku malu kalau harus tarik omongan di depan ibu.
Aku nggak mau ibu kecewa. Ibu tuh bangga banget sama aku. Jangan hancurkan kebahagiaan dia di masa tuanya. Hening menyelimuti kamar kami. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Sekali lagi, aku kalah. Kalah oleh rasa kasihan yang bodoh. Dan kalah oleh manipulasi atas nama bakti anak. Baik, kataku dingin. Aku transfer. Tapi ingat Mas, kebohongan itu seperti bangkai. Semakin lama kamu simpan, baunya akan semakin busuk. Dan saat ibu tahu nanti, rasa sakitnya akan jauh lebih parah daripada kalau kamu jujur sekarang. Bimo tidak menjawab. Dia hanya memelukku erat, membisikkan kata terima kasih berkali-kali. Tapi bagiku, pelukan itu tidak lagi terasa hangat. Itu adalah pelukan seorang pengecut yang berlindung di balik ketiak istrinya. Dan tanpa kami sadari, kebohongan ini justru membuat ibu semakin besar kepala. Dia merasa di atas angin, merasa anaknya adalah raja dunia, dan aku hanyalah debu di bawah kakinya. Kesombongan ibu yang difasilitasi oleh Bimo inilah yang akhirnya membuka pintu bagi badai yang lebih besar. Badai bernama, orang ketiga, yang akan menghancurkan sisa-sisa kesabaranku. 1 minggu berlalu sejak insiden tas mewah yang dipaksakan itu. Suasana rumah terasa semakin mencekam. Aku berusaha menjalani hari-hariku seperti biasa, menjadi mesin otomatis yang menyapu, mengepel, memasak, dan mengurus Rian. Namun, ada firasat buruk yang terus menghantui, seperti mendung gelap yang menggantung di langit-langit rumah ini, menunggu waktu untuk menumpahkan badai. Sore itu, hujan turun rintik-rintik. Langit berwarna abu-abu pekat. Aku baru saja selesai memandikan Rian dan menidurkannya di kamar. Saat aku sedang melipat pakaian kering di ruang tengah, suara deru mobil Mas Bimo terdengar memasuki halaman. Tumben sekali dia pulang jam segini. Biasanya dia baru sampai rumah lewat pukul 8 malam dengan alasan lembur. Aku bergegas merapikan tumpukan baju dan berjalan menuju pintu depan untuk menyambutnya. Namun, langkahku terhenti tepat di ambang pintu. Mas Bimo tidak sendiri. Dari kursi penumpang depan, kursi yang seharusnya menjadi tempatku duduk, turun seorang wanita. Dia tinggi, langsing, dan mengenakan pakaian kantor yang sangat modis. Blazer merah marun yang pas badan, rok span selutut yang memamerkan kakinya yang jenjang, dan sepatu hak tinggi yang berbunyi tok-tok-tok penuh percaya diri saat menginjak lantai teras marmer kami. Rambutnya panjang bergelombang, dicat warna coklat pirang yang berkilau. Wajahnya dipoles make up sempurna, dengan lipstik merah yang senada dengan blazernya. Aroma parfum vanila yang manis dan menyengat langsung menusuk hidungku, bahkan sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Kontras sekali denganku yang hanya mengenakan daster katun rumahan yang warnanya sudah agak pudar karena sering dicuci, tanpa bedak, dan rambut yang digulung asal-asalan dengan karet gelang. Mas? Sapaku lirih, mencoba menyembunyikan keterkejutanku. Mas Bimo tampak gugup. Dia tidak berani menatap mataku langsung. Din. Ini, kenalkan. Ini Siska. Teman satu divisi di kantor. Kita ada proyek besar yang harus diselesaikan malam ini. Deadline besok pagi. Jadi aku ajak dia ngerjain di rumah biar lebih fokus daripada di kantor yang berisik. Siska tersenyum. Senyum yang sangat manis, tapi tidak mencapai matanya. Matanya menatapku dari atas ke bawah, seolah sedang menaksir harga pakaian yang kukenakan. Lalu ada kilatan geli yang meremehkan di sana. Halo, Mbak Dinaya? Salam kenal. Maaf ya ganggu malam-malam. Mas Bimo bilang rumahnya nyaman banget buat kerja, jadi saya nekat ikut. Suaranya manja, dibuat-buat agar terdengarnya. Dia tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman. Belum sempat aku menjawab, ibu mertua muncul dari kamarnya. Rupanya suara mobil dan parfum menyengat Siska telah memancingnya keluar. Bimo, sudah pulang. Nak? Loh, bawa tamu cantik siapa ini? Seru ibu dengan nada antusias yang jarang sekali kudengar jika beliau bicara padaku. Siska langsung beralih fokus, seolah aku hanyalah patung pajangan di pintu. Dia melangkah mendekati ibu, lalu mencium tangan ibu dengan takzim. Malam. Tante, saya Siska, rekan kerjanya Mas Bimo. Wah, Tante Ratna ya? Mas Bimo sering cerita soal Tante. Katanya Tante awet muda. Ternyata beneran loh. Saya kira tadi kakaknya Mas Bimo. Hati wanita mana yang tidak melambung dipuji seperti itu? Wajah ibu langsung berbinar cerah. Senyumnya lebar sekali. Ah, Nak Siska ini bisa saja. Masuk. Masuk nak. Jangan di teras. Dingin. Siska tersenyum lebar sambil menyerahkan sebuah paper bag berlogo toko kue terkenal yang harganya selangit. Ini Tante, ada sedikit buah tangan. Jesse Cake Premium, katanya kesukaan Tante. Mas Bimo yang kasih tahu seleranya Tante. Ibu menerima bungkusan itu dengan mata berbinar. Ya ampun, repot-repot banget. Siska ini sudah cantik, sopan, perhatian lagi. Beda banget sama. Ibu melirikku sekilas dengan ekor matanya.
lalu mendengus pelan. Sama orang yang gak peka di rumah ini. Dadaku sesak. Di depan orang asing, ibu tak segan merendahkanku. Ayo duduk di sofa, Nak Siska. Dina, kamu ngapain bengong di situ? Buatkan minum. Tamu datang kok malah melongo. Bikin teh manis panas, gulanya jangan banyak-banyak. Pakai cangkir yang set keramik Inggris ya, jangan gelas beling biasa. Perintah ibu dengan nada ketus. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Saat aku berjalan ke dapur, aku masih bisa mendengar percakapan mereka di ruang tamu. Suara tawa Siska yang renyah dan pujian bertubi-tubi dari ibu terdengar jelas. Duh, Nak Siska ini kerja apa jabatannya? Pasti hebat ya, kelihatan dari penampilannya. Berkelas. Saya asisten manajer, Tante. Kebetulan satu tim sama Mas Bimo. Ya beginilah wanita karir, Tante. Harus selalu tampil prima. Kan kalau kucel, klien gak percaya sama kita. Masa wanita bau dapur mau mimpin rapat? Jawab Siska diiringi tawa kecil. Benar itu, sahut ibu bersemangat. Coba ya, andai semua wanita punya pemikiran maju kayak kamu. Gak cuma ngandalin suami, malas-malasan di rumah pakai daster, bau bawang. Duh, kadang tante malu kalau ada tamu. Air mataku menetes saat mengaduk gula dalam cangkir teh. Bau bawang, bau dapur. Padahal bau inilah yang setiap hari menyiapkan makanan agar perut mereka kenyang. Bau inilah yang memastikan kemeja Mas Bimo wangi dan licin. Aku membawa nampan berisi teh dan kue ke ruang tamu. Saat aku meletakkan cangkir di meja, Siska sedang duduk menyilang kaki di sebelah Mas Bimo. Jarak mereka terlalu dekat untuk ukuran rekan kerja. Lutut Siska sesekali menyentuh paha Bimo, dan suamiku itu tidak menghindar. Dia justru terlihat menikmati kedekatan itu. Silakan diminum, Mbak, kataku pelan. Makasih ya, Mbak, jawab Siska tanpa menoleh padaku. Matanya lekat menatap layar laptop Bimo sambil menunjuk sesuatu. Mas, yang ini chartnya salah deh. Coba kamu geser. Tangannya yang lentik dengan kuku bercat merah menyentuh tangan Bimo yang memegang mouse. Ibu memperhatikan mereka dengan tatapan kagum, seolah mereka adalah pasangan serasi. Kalian ini cocok ya kalau kerja bareng. Sama-sama pinter, sama-sama good looking. Coba lihat, serasi banget kayak di sinetron-sinetron orang kaya. Jantungku seperti diremas. Kalimat ibu bukan sekadar pujian polos. Itu adalah penghinaan tersirat untukku. Dan yang paling menyakitkan, Mas Bimo hanya tersenyum simpul mendengar ibunya berkata begitu. Dia tidak membantah, tidak pula membelaku. Malam itu, mereka bekerja sampai larut. Tapi yang kudengar lebih banyak suara tawa dan obrolan santai daripada diskusi serius soal pekerjaan. Aku memilih mengurung diri di kamar bersama Rian, mendekap anakku erat-erat. Firasatku mengatakan, Siska bukan sekadar rekan kerja. Dia adalah ancaman nyata yang dibawa masuk sendiri oleh suamiku ke dalam istana rapuh ini. Dan yang lebih mengerikan, ibu mertuaku sepertinya justru membukakan pintu lebar-lebar untuk si pengganggu ini, hanya karena silau oleh penampilan luarnya yang glamor. Sejak kedatangan pertamanya malam itu, Siska menjadi tamu langganan di rumah kami. Awalnya seminggu sekali, lalu menjadi 2 kali, dan kini hampir setiap 2 hari sekali dia muncul dengan berbagai alasan. Mulai dari berkas tertinggal, minta tanda tangan Bimo, sampai sekadar mampir membawakan martabak untuk ibu. Siska mulai bertingkah seolah dia adalah nyonya rumah kedua. Dia sudah hafal letak gelas, hafal jam tayang sinetron kesukaan ibu, bahkan berani menyuruhku mengambilkan ini itu. Mbak Dina, tolong ambilin asbak dong, katanya suatu sore saat dia duduk santai di teras bersama Bimo dan ibu. Mbak Dina, kopinya Mas Bimo kurang manis nih, tolong tambahin gula dikit dong. Perintahnya di lain waktu tanpa rasa bersalah, sementara dia sendiri tetap duduk manis memamerkan tas barunya pada ibu. Bimo, suamiku itu semakin berubah. Dia menjadi lebih pemarah padaku, tapi sangat lembut pada Siska. Di depan Siska, Bimo bersikap seolah dia adalah bos besar yang sangat berkuasa, dan aku hanyalah bawahan yang tidak becus. Siska, dengan segala kelicikannya, tahu betul bagaimana membelai ego Bimo. Dia memuji Bimo setinggi langit, membuat Bimo merasa menjadi raja. Hal yang tidak bisa kulakukan karena aku tahu siapa Bimo sebenarnya, seorang pria yang hidup dalam kepalsuan. Puncaknya terjadi pada hari Sabtu yang kelabu. Hari itu, ibu sedang pergi arisan. Di rumah hanya ada aku, Bimo, dan tentu saja, Siska yang datang sejak pagi dengan alasan membantu Bimo menyusun presentasi. Aku sedang membersihkan ruang tamu, mengelap debu-debu di lemari pajangan kristal. Di sana tersimpan koleksi vas bunga dan piring hias mahal milik ayahku yang dulu beliau bawa dari luar negeri. Siska berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil menelepon. Suaranya sengaja dikeraskan. Iya dong, Beb, Bimo kan emang hebat. Proyeknya gol terus.
Nanti kita mau rayain makan malam di Hotel Bintang 5. Aku berusaha menulikan telinga, fokus pada kain lap di tanganku. Saat aku sedang berjinjit membersihkan rak bagian atas, Siska tiba-tiba mendekat. Rajin banget si babu, Mbak Dina. Bisiknya tajam tepat di telingaku saat dia lewat di belakangku. Aku terkejut dan menoleh. Maksud Mbak Siska apa? Siska tersenyum miring. Wajah cantiknya berubah menjadi menyeramkan saat tidak ada Bimo atau ibu. Sadar diri dong. Kamu itu nggak pantas buat Bimo. Bimo itu butuh pendamping yang sepadan, yang bisa diajak ke pesta bisnis. Bukan upik abu kayak kamu. Lihat tuh Bimo, dia lebih bahagia sama aku kan? Tolong jaga bicara Mbak. Saya istri sahnya. Jawabku gemetar menahan marah. Istri sah? Siska tertawa meremehkan. Istri sah yang cuma jadi beban? Bimo cerita semuanya kok. Kamu nggak punya apa-apa. Rumah ini, mobil, semuanya hasil keringat Bimo. Kamu cuma numpang. Darahku mendidih. Bimo menceritakan kebohongan itu pada selingkuhannya juga? Itu tidak benar, seruku. Tiba-tiba, Siska menyenggol lenganku dengan keras saat aku masih memegang sebuah vas bunga kristal bohemia berwarna biru laut, salah satu kesayangan ayah. Prang! Vas itu terlepas dari tanganku, menghantam lantai marmer, dan hancur berkeping-keping. Suara pecahannya menggema ke seluruh ruangan. Siska seketika berteriak, mundur dengan dramatis sambil menutup mulutnya. Mbak Dina, kenapa dibanting? Detik berikutnya, Bimo berlari keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya panik. Ada apa? Suara apa itu? Dia melihat pecahan kristal berserakan di lantai. Wajahnya memerah padam. Itu vas mahal. Bimo tahu harganya puluhan juta, dan dia takut setengah mati kalau vas itu rusak karena dia pikir itu aset berharga yang bisa dijual kalau dia kepepet. Dina, bentak Bimo. Kamu apakan vas itu? Belum sempat aku menjawab, Siska sudah mendahului dengan suara bergetar. Akting menangis. Mas, aku tadi cuma bilang mau bantu dia elap-elap. Dia malah marah. Bilang gak butuh bantuan pelakor. Terus dia banting vasnya ke arah aku. Untung aku gak kena, Mas. Aku terbelalak. Fitnah, Mas. Dia bohong. Dia yang nyenggol tangan aku. Cukup. Bimo menampar pipiku. Plak. Duniaku serasa berhenti berputar. Pipiku panas. Tapi hatiku jauh lebih perih. Ini pertama kalinya Bimo main tangan. Selama ini dia hanya verbal, tapi hari ini, demi membela wanita lain, dia menamparku. Aku memegangi pipiku, menatap Bimo dengan pandangan tak percaya. Air mata mulai mengalir deras. Mas, kamu pukul aku? Demi dia. Kamu yang keterlaluan, teriak Bimo, telunjuknya mengarah ke mukaku. Kamu itu cemburuan gak jelas. Siska itu tamu. Dia rekan kerjaku. Berani-beraninya kamu mau lempar barang mahal ke dia? Kalau dia luka gimana? Kamu bisa ganti vas itu? Hah? Itu harganya lebih mahal dari harga diri kamu. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Ibu pulang. Beliau melihat kekacauan itu. Pecahan beling, aku yang menangis memegangi pipi, dan Siska yang bersembunyi di balik punggung Bimo sambil sesenggukan palsu. Ya Allah! Gusti! Ada apa ini? Vas kristal saya. Ibu menjerit histeris melihat koleksi. Kebanggaannya hancur. Dia langsung berlari melihat pecahan itu. Seolah itu adalah anaknya yang mati. Dina banting vas itu. Bu. Dia ngamuk karena cemburu sama Siska. Lapor Bimo cepat. Mencari perlindungan pada ibunya. Ibu berdiri tegak. Matanya menyalang menatapku. Tatapan itu penuh kebencian. Dasar perempuan kampung. Deso. Barang semahal ini kamu pecahkan cuma gara-gara cemburu buta? Kamu tahu nggak harganya berapa? Kamu kerja seumur hidup jadi pembantu juga nggak bakal bisa ganti. Bu, bukan Dina, Bu, Siska yang. Diam kamu, potong ibu kasar. Dia melangkah maju dan mendorong bahuku hingga aku terhuyung ke belakang. Kakiku menginjak pecahan kaca kecil. Perih, tapi aku tak merasakannya saking sakitnya hatiku. Dengar ya, Dina, desis ibu dengan suara rendah namun penuh racun. Saya sudah cukup sabar nampung kamu di sini. Kamu itu nggak becus masak, nggak becus urus suami, sekarang malah ngerusak barang-barang berharga anak saya. Kalau bukan karena anakku yang baik hati mau mungut kamu jadi istri, kamu itu sudah jadi gelandangan di jalanan. Harusnya kamu nyembah suamimu, bukan malah ngelunjak. Siska tersenyum puas di balik punggung Bimo. Senyum kemenangan yang menjijikan. Aku menatap mereka bertiga. Suamiku, ibu mertuaku, dan wanita penggoda itu. Mereka berdiri di sana, di rumahku, di atas lantai marmer milikku, dikelilingi barang-barang pemberian ayahku,
namun mereka memperlakukanku seperti sampah. Gelandangan. Gumamku lirih, mengulang kata-kata ibu. Iya, gelandangan. Bentak ibu lagi. Mulai sekarang, kamu sadar posisi. Minta maaf sama Siska. Cium tangannya. Bimo hanya diam, membiarkan ibunya merendahkan istrinya sendiri serendah-rendahnya. Aku mengepalkan tangan yang gemetar. Aku tidak akan sudi mencium tangan wanita itu. Hari ini, batas kesabaranku retak. Sama seperti vas bunga yang hancur di lantai itu. Aku menatap Bimo lekat-lekat. Tatapan yang membuat Bimo sedikit gentar dan membuang muka. Aku tidak salah, kataku tegas, meski suaraku parau. Dan aku tidak akan minta maaf pada pembohong. Kurang ajar. Ibu hendak menamparku juga. Tapi suara tangisan Rian yang meledak di kamar atas menghentikannya. Aku langsung berbalik, berlari menaiki tangga dengan kaki pincang karena luka pecahan kaca, meninggalkan mereka yang terus memaki-maki di bawah. Saat aku mendekap Rian, aku tahu, waktuku di rumah ini sudah habis. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku harus menyelamatkan kewarasanku dan masa depan anakku dari manusia-manusia serakah ini. Tapi sebelum aku pergi, mereka harus tahu rasa sakit yang sesungguhnya. Malam itu, langit seolah mengerti perasaan hatiku. Guntur menggelegar sahut-sahutan, diiringi hujan deras yang mengguyur bumi tanpa ampun. Di dalam kamar, aku memasukkan beberapa helai baju Rian dan Popo ke dalam tas bayi dengan tangan gemetar. Air mataku sudah kering, berganti dengan rasa sesak yang menghimpit dada. Setelah insiden vas bunga dan tamparan itu, aku tahu aku tidak bisa lagi tinggal diam. Harga diriku sudah diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Tapi sebelum aku pergi, aku butuh kepastian. Aku butuh mendengar langsung dari mulut Bimo, di mana posisiku sebenarnya dalam hidupnya. Aku menggendong Rian yang sudah tertidur pulas setelah lelah menangis. Dengan langkah pincang, kakiku yang terkena pecahan kaca masih terasa perih meski sudah kubalut plester seadanya. Aku turun ke lantai bawah. Di ruang tengah, pemandangan yang tersaji membuat darahku berdesir hebat. Bimo, ibu, dan Siska sedang duduk santai menonton televisi sambil menikmati martabak manis. Mereka tertawa-tawa, seolah tidak terjadi apa-apa beberapa jam yang lalu. Seolah tidak ada hati istri yang baru saja dihancurkan. Mas Bimo, panggilku datar. Tawa mereka terhenti. 3 pasang mata menoleh ke arahku. Bimo tampak risih, ibu menatap sinis, dan Siska memasang wajah mengejek yang dibuat-buat takut. Mau apa lagi kamu? Tanya ibu ketus. Sudah memecahkan barang mahal. Sekarang mau ganggu waktu santai kami. Aku mengabaikan ibu dan menatap lurus ke mata suamiku. Mas, aku mau bicara. Bertiga saja. Kamu, aku, dan Tuhan. Suruh mereka pergi sebentar. Kamu ngusir ibu di rumah anak ibu sendiri. Bentak ibu mertua, melotot garang. Bimo menghela napas kasar, meletakkan remote TV dengan banting. Ada apa sih, Din? Bicara di sini saja. Nggak usah drama. Mas, wanita ini, aku menunjuk Siska. Dia sudah keterlaluan. Dia menghina aku di rumahku sendiri. Dia memfitnah aku. Dan kamu lebih percaya dia daripada istrimu yang sudah melahirkan anakmu. Aku tanya sekarang, Mas, siapa dia sebenarnya? Dan mau kamu apa? Siska langsung bergelayut manja di lengan Bimo. Wajahnya dibuat sendu. Mas, tuh kan, Mbak Dina mulai lagi. Padahal aku di sini cuma mau hibur Tante Ratna yang lagi sedih gara-gara vasnya pecah. Kok aku disalahin terus? Dina, bentak Bimo. Jaga mulutmu. Siska ini tamu terhormat. Tamu terhormat macam apa yang merendahkan tuan rumah, Mas? Suaraku mulai meninggi, menahan isak. Aku istrimu, Mas. Kenapa kamu biarkan aku diperlakukan seperti sampah? Kamu lupa janji kamu sama ayahku. Mendengar kata, ayah, wajah Bimo menegang. Tapi bukannya sadar, egonya yang rapuh justru tersentuh. Dia merasa terancam. Dia tidak suka diingatkan bahwa dia berhutang budi. Jangan bawa-bawa bapakmu, sergah Bimo, berdiri dari sofa dengan wajah merah padam. Kamu pikir karena bapakmu pernah bantu kita sedikit, kamu bisa seenaknya ngatur-ngatur aku? Aku ini kepala keluarga. Aku yang cari nafkah di sini. Rumah ini, mobil, semua hasil kerja keras aku. Aku ternganga. Kebohongan yang dia ucapkan berulang-ulang rupanya telah menjadi kebenaran di otaknya sendiri. Mas, kamu sadar nggak ngomong apa? Rumah ini. Cukup. Potong ibu mertua sambil berdiri dan berkacak pinggang. Dia berjalan mendekatiku. Telunjuknya menuding-nuding wajahku. Perempuan tak tahu diri. Berani-beraninya kamu ngungkit-ngungkit harta di depan Bimo. Kamu itu datang ke sini cuma bawa badan. Bimo itu terlalu baik sudah ngasih kamu atap mewah, mobil bagus,
Makan enak. Kalau bukan karena anakku yang sukses ini, kamu dan anakmu itu sudah kelaparan. Bu, tolong sadar. Aku mencoba meraih tangan ibu, tapi ditepis kasar. Gak usah pegang-pegang, teriak ibu. Sekarang saya muak lihat muka kamu. Kamu cuma bikin sial di rumah ini. Bikin ribut terus. Bikin anak saya stres. Mending kamu pergi. Pergi sana biar rumah ini adem. Aku menatap Bimo, berharap dia mencegah ibunya. Mas, kamu diam saja, ibu ngusir aku. Bimo membuang muka. Dia kembali duduk dan merangkul pinggang Siska. Mungkin ibu benar, Din. Kamu butuh waktu buat introspeksi diri. Kamu terlalu kekanak-kanakan. Pulanglah ke rumah orang tuamu dulu sampai kamu bisa bersikap lebih sopan sama ibuku dan tamuku. Hatiku hancur berkeping-keping. Bukan hanya retak, tapi hancur lebur menjadi debu. Suamiku sendiri mengusirku demi selingkuhannya. Baik, kataku dengan suara bergetar namun tegas. Aku akan pergi. Tapi ingat mas, saat aku melangkah keluar dari pintu itu, jangan harap aku akan kembali. Aku berbalik menuju meja dekat pintu masuk. Tempat kunci mobil Pajero itu tergeletak. Itu mobilku. Hadiah dari ayahku. Aku akan membawanya karena aku butuh kendaraan untuk membawa Rian di tengah hujan badai ini. Namun, sebelum tanganku menyentuh kunci itu, tangan keriput ibu mertua lebih dulu menyambarnya. Mau ngapain kamu? Hardik ibu sambil menggenggam kunci itu erat-erat di dadanya. Itu kunci mobil saya, Bu. Saya mau pergi. Jawabku. Mobil kamu. Ibu tertawa cempreng. Tawa yang mengerikan. Mimpi kamu. Ini mobil anakku. Bimo yang beli ini cash. Kamu nggak punya hak seujung kuku pun atas mobil ini. Enak saja mau bawa kabur aset anakku. Tapi Bu, itu pemberian. Heh, maling, teriak maling. Potong ibu. Dia mendorong tubuhku keras-keras ke arah pintu. Keluar kamu. Jalan kaki sana. Rasain gimana susahnya hidup tanpa fasilitas anakku. Bimo hanya diam menonton. Siska tersenyum sinis sambil berbisik pada Bimo. Bagus mas, biar dia belajar mandiri. Jangan dimanjain terus. Bimo, itu mobil dari ayahku. Kamu tahu itu? Teriakku putus asa pada suamiku. Bimo menatapku dingin. Itu mobilku, Din. STNK ada di aku. Jangan ngaku-ngaku. Sudah. Sana pergi sebelum ibu makin marah. Aku didorong paksa oleh ibu hingga ke teras. Hujan tempias membasahi wajahku dan wajah Rian yang mulai terbangun dan menangis kaget. Pergi. Ibu mendorongku sekali lagi dengan sekuat tenaga tepat di ambang pintu pagar. Lantai teras yang licin karena hujan membuatku kehilangan keseimbangan. Aag! Aku terjatuh. Tubuhku menghantam paving blok yang keras dan basah. Secara refleks, aku memutar badan agar tidak menindih Rian. Punggung dan siku tanganku yang menghantam tanah, sementara Rian selamat dalam dekapanku, menangis kencang karena guncangan itu. Rasa nyeri yang luar biasa menjalar dari pergelangan kakiku yang tadi sudah terluka. Sepertinya terkilir parah. Ya Tuhan! Rintiku. Dari balik pagar, ibu mertua melempar tas bayi kecilku ke jalanan yang becek. Tuh barang rongsokanmu. Jangan balik lagi kecuali kamu mau sujud di kaki saya. Blam! Pintu gerbang besi yang tinggi itu ditutup kasar dari dalam. Bunyi kuncinya terdengar menyakitkan. Aku sendirian. Di tengah hujan deras, di atas aspal yang dingin, dengan kaki yang tak bisa digerakkan dan bayi yang menangis histeris. Aku memandang rumah megah itu. Rumah yang sertifikatnya tersimpan di brankas ayahku. Tapi kini pintunya tertutup bagiku. Bimo, lelaki yang kucintai, telah memilih menjadi penjahat demi gengsi dan ibunya. Dengan sisa tenaga, aku mencoba bangkit. Sakitnya luar biasa. Aku harus menyeret kakiku. Aku tidak membawa dompet. Ponselku tertinggal di atas nakas kamar karena tadi aku buru-buru mengemas baju Rian. Aku tidak punya uang sepeser pun. Sabar ya, nak. Sabar sayang. Bisikku pada Rian di sela isak tangis yang bercampur air hujan. Ibu akan bawa kamu pergi. Kita cari tempat teduh. Aku mulai berjalan tertatih-tatih menjauhi rumah neraka itu. Setiap langkah adalah siksaan. Air hujan yang dingin menusuk tulang, tapi api kemarahan di dadaku mulai membara, menghangatkan tekadku untuk bertahan. Aku bersumpah, air mata ini akan menjadi air mata terakhir yang jatuh untuk Bimo. Hujan belum juga reda. Jalanan komplek perumahan elit ini terasa begitu panjang dan sepi. Lampu-lampu jalan yang temara memantul di aspal basah, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan. Aku berjalan seperti orang gila. Rambutku basah kuyup menempel di wajah, dasterku lengket di badan, dan aku berjalan pincang, sangat pincang. Kaki kananku bengkak. Setiap kali menapa rasanya seperti ditusuk ribuan jarum.
Rian sudah berhenti menangis. Mungkin lelah, atau mungkin kedinginan dalam dekapanku yang juga menggigil. Aku memeluknya seerat mungkin, berusaha menyalurkan sedikit kehangatan tubuhku yang tersisa, melindunginya dengan ujung jilbabku yang basah. Tahan ya, nak. Sebentar lagi kita sampai pos satpam depan. Nanti ibu pinjam telepon Pak Satpam. Gumamku meracau. Padahal pos satpam itu masih 2 kilometer lagi di gerbang utama komplek. Pikiranku melayang kemana-mana. Aku teringat wajah ayah. Wajah yang selalu tegas namun penuh kasih sayang. Aku teringat bagaimana ayah dulu melarangku menikah muda dengan Bimo. Bukan karena Bimo miskin, tapi karena ayah punya firasat yang tidak enak. Bimo itu lelaki yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Din. Dia masih terlalu terikat ibunya, dan ambisinya lebih besar dari kemampuannya. Ayah takut kamu yang jadi korban, kata ayah dulu. Dan aku, dengan bodohnya, membela Bimo mati-matian. Bimo orang baik, yah, dia cuma butuh kesempatan. Dina yakin bisa bahagia sama dia. Sekarang, lihatlah diriku. Maafkan Dina, yah. Isaku pecah di tengah deru hujan. Ayah benar, Dina salah, Dina bodoh. Aku sudah berjalan hampir setengah jam, tapi rasanya sudah berjam-jam. Kakiku sudah hampir mati rasa. Pandanganku mulai kabur karena pusing dan lapar. Aku belum makan sejak siang karena sibuk melayani tamu-tamu Bimo. Tiba-tiba, dari arah belakang, sorot lampu mobil yang sangat terang menyilaukan mataku. Sebuah mobil melaju perlahan menembus hujan. Jantungku berdegup kencang. Apakah itu Bimo? Apakah dia sadar dan menyusulku? Sebercik harapan bodoh muncul. Kalau itu Bimo, aku akan tidak. Kalau itu Bimo, dia pasti hanya akan memarahiku lagi. Aku meminggirkan langkahku ke trotoar, memberi jalan. Namun, mobil itu tidak menyalip. Mobil itu justru melambat, menyamakan kecepatannya dengan langkah pincangku. Itu bukan mobil Bimo. Itu sebuah sedan hitam besar, mewah, dan terlihat kokoh. Jenis mobil pejabat atau pengusaha kelas atas. Kaca mobilnya gelap. Aku tidak bisa melihat siapa di dalamnya. Ketakutan mulai merayap. Apakah ini orang jahat? Penculik? Di kondisi seperti ini, aku adalah sasaran empuk. Mobil itu berhenti tepat di sampingku. Kaca jendela belakang perlahan turun secara otomatis. Aku memeluk Rian semakin erat. Siap lari meski kakiku sakit. Namun, saat kaca itu terbuka sepenuhnya, mataku terbelalak lebar. Wajah yang sangat ku kenal ada di sana. Wajah yang selama ini kurindukan sekaligus kuhindari karena rasa malu. Ayah. Beliau duduk di kursi belakang, mengenakan kemeja batik yang rapi. Di tangannya ada sebuah map dokumen. Wajahnya yang tua namun gagah itu menatapku dengan ekspresi yang sulit kutebak. Awalnya bingung, lalu berubah menjadi syok yang luar biasa. Dina? Suaranya berat, menembus suara hujan. Aku mematung. Lidahku keluh. Ayah. Ayah tidak menunggu sedetik pun. Dia langsung membuka pintu mobil dan melompat keluar tanpa mempedulikan hujan yang langsung membasahi pakaian mahalnya. Dia berlari kecil menghampiriku. Ya Allah, Gusti, Dina. Ayah meraih bahuku, matanya menatapku dari ujung rambut yang basah kuyup sampai ke kakiku yang bengkak tanpa alas kaki, sandalku putus di tengah jalan. Tatapannya berhenti pada Rian yang menggigil di gendonganku. Kenapa kamu di sini? Kenapa hujan-hujanan? Suara ayah bergetar hebat, antara marah, sedih, dan panik. Di mana mobilmu? Di mana suamimu? Pertahanan diriku runtuh seketika. Melihat wajah teduh ayah, tembok yang selama ini kubangun untuk terlihat kuat di depan Bimo hancur lebur. Aku menangis meraung-raung, menumpahkan segala rasa sakit yang kupendam selama 2 tahun ini. Yah, tolong Dina. Yah. Tangisku pecah. Dikit, yah. Ayah langsung merangkulku, memayungi Rian dengan tubuh besarnya. Sudah. Masuk mobil dulu. Cepat. Ayah menuntunku masuk ke dalam mobil mewahnya yang hangat dan beraroma kulit mahal. Sopir pribadi ayah, Pak Ujang, tampak kaget melihat kondisiku lewat spion, tapi dia diam saja, tahu situasi sedang genting. Ayah mendudukkan aku di kursi empuk, lalu dengan sigap mengambil selimut tebal yang selalu dia simpan di mobil dan membalutkannya ke tubuhku dan Rian. Dia mengambil tisu, mengeringkan wajah Rian dengan lembut. Pak Ujang, matikan AC. Nyalakan penghangat. Perintah ayah tegas. Setelah suasana sedikit tenang, dan aku mulai berhenti menggigil, ayah menatapku tajam. Tatapan seorang jenderal yang sedang menginterogasi. Tapi kali ini penuh dengan rasa sakit seorang ayah. Cerita sama ayah. Sekarang, tuntutnya. Kenapa kamu jalan kaki kayak gembel begini? Mana mobil Pajero yang ayah kasih? Mana suamimu? Aku menunduk,
menatap wajah damai Rian yang mulai hangat dalam selimut. Mereka mengusirku. Yah, cicitku pelan. Apa? Wajah ayah mengeras. Rahangnya menonjol. Ibu mertua, dia mengusirku. Dia bilang aku cuma numpang. Dia bilang kalau bukan karena anaknya yang baik hati nampung aku sudah jadi gelandangan. Ayah terdiam. Hening yang mencekam. Tangan ayah mengepal di atas lututnya hingga buku-bukunya memutih. Terus mobil itu? Tanya ayah lagi. Suaranya semakin rendah dan berbahaya. Aku mau pakai mobil itu buat pergi. Yah, tapi kuncinya dirampas ibu mertua. Aku menelan ludah. Air mata kembali menetes. Dia bilang itu mobil anaknya. Bimo bilang ke ibunya kalau mobil itu dia yang beli cash. Dia melarang aku bilang yang sebenarnya. Dan tadi saat aku diusir, Bimo diam saja. Dia malah milih selingkuhannya. Selingkuhan. Mata ayah menyipit. Ada wanita lain. Aku mengangguk lemah. Namanya Siska. Dia ada di sana sekarang. Mereka sedang makan martabak sambil ngetawain aku yang diusir hujan-hujanan. Aku memberanikan diri menatap ayah. Yah, Bimo bilang rumah itu hasil keringatnya. Ibu mertua bilang aku nggak berhak atas apapun di sana. Aku diusir tanpa bawa dompet, tanpa HP. Ayah memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya. Aku tahu ayah marah besar. Tapi ayah bukan orang yang suka berteriak histeris. Kemarahan ayah adalah kemarahan yang tenang, dingin, dan mematikan. Beliau membuka matanya, lalu menatapku dengan sorot mata yang membuatku merasa aman sekaligus takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu tahu kenapa ayah lewat sini malam ini? Tanya ayah pelan. Aku menggeleng. Ayah kangen cucu ayah. Firasat ayah nggak enak dari kemarin. Ayah bawa ini. Ayah menepuk map tebal yang tadi dibawanya. Ini salinan sertifikat rumah asli dan BPKB mobil Pajero itu. Ayah tadinya cuma mau mampir sebentar. Mau lihat kalian. Ayah tersenyum sinis. Senyum yang mengerikan. Ternyata Tuhan menuntun ayah untuk melihat bangkai yang sebenarnya. Ayah mengambil ponselnya. Menekan sebuah nomor. Halo, Rudy? Bawa 4 orang security kantor dan 1 truk engkel kosong ke alamat rumah anak saya. Kang, jangan tanya kenapa. Lakukan saja. Ayah menutup telepon. Lalu menoleh ke arah Pak Ujang. Pak Ujang, putar balik. Kita ke rumah itu. Tapi ya, Dina takut. Kataku gemetar. Ayah menggenggam tanganku erat. Tangannya hangat dan kuat. Jangan takut. Ada ayah. Hapus air matamu. Nak, malam ini, kita ajarkan pada tikus-tikus itu bedanya. Pemilik, dan penumpang. Kita ajarkan mereka siapa sebenarnya yang gelandangan. Mobil sedan hitam itu berputar arah perlahan. Membelah hujan, kembali menuju rumah yang 10 menit lalu menjadi neraka bagiku, namun sebentar lagi akan menjadi panggung pengadilan bagi mereka. Mobil sedan hitam itu meluncur perlahan menembus tirai hujan yang semakin lebat. Di dalam kabin yang senyap dan beraroma kulit mewah, hanya terdengar suara wiper yang bergerak ritmis dan desah napas Rian yang kini tertidur pulas dalam pelukanku. Aku duduk bersandar, tubuhku masih gemetar sisa kedinginan dan syok. Ayah duduk di sampingku. Dia tidak banyak bicara sejak memerintahkan sopir untuk putar balik. Tangannya yang besar dan kasar karena pengalaman hidup, menggenggam erat tangan kiriku yang dingin. Cengkraman itu menyalurkan kekuatan yang luar biasa, seolah ayah sedang mentransfer nyawanya sendiri agar aku tetap hidup. Aku memberanikan diri melirik wajah ayah dari samping. Rahangnya mengeras, otot-otot di lehernya menegang. Sorot matanya lurus ke depan, menembus kaca depan mobil. Tapi aku tahu pikirannya sedang berkecamuk. Ini bukan wajah ayah yang biasa kulihat saat bermain dengan Rian. Ini adalah wajah seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Wajah yang membuat anak buahnya dulu gemetar ketakutan. Namun kali ini, musuhnya adalah menantunya sendiri. Yah! Panggilku lirih, memecah keheningan. Apa yang mau ayah lakukan? Mereka kasar. Yah! Bimo sudah berubah. Dina takut ayah malah sakit hati kalau dengar omongan ibu mertua. Ayah menoleh perlahan. Sorot matanya melunak saat menatapku. Tapi ada api yang menyala di kedalaman pupilnya. Sakit hati. Ayah tersenyum tipis. Senyum yang getir. Dina, ayah sudah makan asam garam kehidupan. Dihina orang, dicaci maki musuh. Itu makanan sehari-hari ayah dulu. Tapi, ayah menghela napas panjang. Suaranya memberat. Tapi melihat putri kesayangan ayah diperlakukan seperti sampah di rumah yang ayah beli dengan keringat darah ayah sendiri. Itu bukan sakit hati, nak. Itu penghinaan terhadap martabat keluarga kita. Ayah mengambil tisu lagi, menyeka sisa air mata di pipiku dengan lembut. Dulu,
Saat kamu memaksa menikah sama Bimo, ayah sudah ingatkan. Tapi ayah mengalah karena melihat Binar bahagia di matamu. Ayah pikir, biarlah ayah fasilitasi semuanya biar kamu nggak susah. Ayah beli rumah itu, mobil itu, semua perabotan terbaik, biar kamu hidup layak. Ayah menunjuk map tebal yang tergeletak di pangkuannya. Insting ayah sebagai orang tua tidak pernah salah. Saat ayah memutuskan untuk tidak langsung membalik nama sertifikat itu ke namamu atau Bimo, itu karena ada bisikan kecil di hati ayah. Tunggu dulu. Dan ternyata benar. Amanah yang ayah titipkan malah dijadikan senjata untuk menyiksamu. Ponsel ayah berdering. Ayah mengangkatnya dengan mode speaker agar aku bisa mendengar. Itu suara Pak Rudi, asisten kepercayaan ayah sekaligus kepala keamanan perusahaan properti ayah. Halo, Pak Jenderal. Saya sudah di jalan. 4 security berbadan tegap sudah bersama saya. Truk engkel juga sudah meluncur. Estimasi sampai 10 menit lagi. Ada instruksi khusus, Pak? Tanya suara tegas di seberang sana. Bagus, Ruth. Jawab ayah tenang namun dingin. Instruksinya sederhana. Malam ini juga, rumah itu harus steril dari hama. Pastikan tidak ada satu barang pun milik saya yang mereka bawa keluar. Kecuali baju yang menempel di badan. Kalau mereka melawan, kamu tahu prosedurnya. Tapi ingat, jangan main fisik duluan kecuali terdesak. Kita main cantik, tapi mematikan. Siap. Laksanakan, Pak. Ayah memutus sambungan telepon. Aku merinding mendengar percakapan itu. Truk? Untuk apa truk? Yah. Untuk mengangkut barang-barang yang mungkin, tidak sengaja, mereka klaim sebagai milik mereka. Atau sekadar memindahkan barang rongsokan mereka keluar dari istanamu. Jawab ayah santai. Ayah kemudian merogoh tas kerjanya di kursi depan. Mengeluarkan sebuah paper bag. Ini ada baju ganti. Kemeja flanel ayah dan celana training bersih. Kamu ganti sekarang di mobil. Kaca mobil ini gelap, tidak akan terlihat dari luar. Pak Ujang akan keluar sebentar jaga di depan. Mobil berhenti di pinggir jalan yang agak gelap, tak jauh dari gerbang komplek. Pak Ujang dengan sopan keluar membawa payung, berdiri membelakangi mobil. Aku dengan susah payah mengganti daster basahku dengan kemeja kebesaran milik ayah. Aroma maskulin ayah yang khas menempel di baju itu, membuatku merasa dilindungi perisai baja. Setelah aku rapi dan Rian pun sudah kubungkus dengan jaket tebal ayah. Kami kembali melaju. Jantungku berdegup kencang saat mobil mulai mendekati blok rumah kami. Rasa takut bertemu Bimo masih ada. Tapi melihat ketenangan ayah, rasa takut itu perlahan berubah menjadi keberanian. Dina, ayah memegang bahuku sebelum kami sampai. Mulai detik ini, tegakkan kepalamu. Jangan menunduk. Jangan menangis lagi di depan mereka. Tunjukkan bahwa kamu bukan penumpang yang bisa diusir sembarangan. Kamu adalah nyonya rumah yang sesungguhnya. Biar ayah yang jadi tamengmu, tapi kamu harus jadi pedangnya. Aku mengangguk mantap, menghapus sisa air mata terakhir. Iya, yah, Dina siap. Kita ajarkan mereka bedanya, pemilik, dan penumpang. Bisik ayah tajam saat mobil kami berbelok masuk ke halaman rumah yang gerbangnya ternyata tidak dikunci gembok, hanya ditutup rapat. Sorot lampu mobil ayah menembus kegelapan halaman, menyorot langsung ke pintu utama rumah mewah itu. Di sana, di balik pintu jati yang kokoh itu, para pengkhianat sedang merayakan kemenangan semu mereka. Mereka tidak tahu, badai yang sesungguhnya baru saja parkir di depan teras. Di dalam rumah, suasana hangat bertolak belakang dengan badai di luar. Televisi menyala menampilkan acara komedi, tapi tawa yang terdengar di ruang tengah jauh lebih keras dari suara televisi. Aroma durian dan martabak manis menguar di udara. Bimo duduk bersandar di sofa kulit Italia, sofa yang kubeli bersama ayah 2 tahun lalu, dengan kaki dinaikkan ke atas meja. Siska duduk di sampingnya, menyuapkan potongan martabak ke mulut Bimo dengan manja. Sementara ibu mertua, Ibu Ratna, sedang sibuk mematut diri di depan cermin hias ruang tengah sambil menenteng tas-tas branded milikku yang dia ambil paksa dari lemari kamarku begitu aku pergi. Duh, tas ini cocok banget sama ibu ya, Bim. Ibu berpose genit. Dasar si Dina itu, punya barang bagus tapi nggak pernah dipakai. Disimpan di lemari sampai berdebu. Mubazir, mending ibu yang pakai, jadi kelihatan berkelas. Ambil aja semua, Bu. Sahut Bimo dengan mulut penuh makanan. Dina nggak bakal berani balik lagi. Paling dia sekarang lagi nangis-nangis di pos satpam nunggu hujan reda, terus pulang naik ojek ke rumah bapaknya. Baguslah. Siska menimpali sambil terkikik. Biar dia sadar diri. Lagian aneh banget sih istrimu itu. Mas, masa ngaku-ngaku rumah ini punya bapaknya? Halu banget. Jelas-jelas kamu yang kerja keras banting tulang. Bimo terdiam sejenak. Ada kilatan keraguan di matanya. Tapi egonya segera menepisnya. Ya, namanya juga orang lagi emosi. SIS.
Dia kan memang suka ngarang cerita biar kelihatan hebat. Udah, nggak usah bahas dia. Bikin mood rusak aja. Iya benar. Ibu meletakkan tas itu dan kembali duduk. Rumah ini sekarang rasanya lebih lega ya tanpa dia. Nggak ada aura negatif. Besok ibu mau panggil tukang pijat Mau relaksasi di kamar utama. Oh iya Bim, besok kuncinya kamar utama diganti ya. Ibu nggak mau si Dina punya kunci cadangan terus nyelonong masuk maling barang. Tenang Bu, besok Bimo panggil tukang kunci. Janji Bimo. Tiba-tiba, suara klakson mobil yang panjang dan keras terdengar dari depan rumah. Tin! Mereka bertiga tersentak kaget. Bimo hampir tersedak martabaknya. Siapa sih malam-malam begini? Berisik banget. Gerutu ibu. Apa si Dina balik lagi? Dasar nggak punya malu. Biar aku yang usir, Bu, kata Bimo sok jagoan. Dia bangkit berdiri, merapikan kaosnya, lalu berjalan menuju pintu depan dengan langkah hentak-hentak marah. Siska dan ibu mengekor di belakangnya. Penasaran. Bimo membuka pintu utama dengan kasar. Siapa sih? Nggak tahu sopan san. Kalimat Bimo terhenti di tenggorokan. Matanya melotot melihat mobil sedan hitam mewah yang parkir melintang tepat di depan teras, menghalangi akses keluar masuk. Lampu depannya yang terang benderang menyorot langsung ke wajah Bimo, membuatnya menyipitkan mata silau. Pintu penumpang belakang terbuka. Sosok tinggi besar dengan kemeja batik turun lebih dulu. Langkahnya tegap, wajahnya dingin dan keras seperti batu karang. Di belakangnya, turun seorang wanita dengan kemeja kedodoran menggendong bayi. Dina dan ayahnya. Lutut Bimo seketika terasa lemas. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini berubah pucat pasi seperti mayat. Dia kenal betul siapa pria tua itu. Dia tahu betul wibawa yang memancar dari sosok itu. Pak, Bapak? Gagap Bimo hampir tak terdengar. Ibu mertua, yang matanya agak rabun dan silau kena lampu, belum menyadari siapa yang datang. Dia maju menyeruak dari balik punggung Bimo, berkacak pinggang. Dina, ngapain kamu balik lagi Bawa siapa kamu? Bawa preman kampung mau nakut-nakutin kita. Ibu berteriak cempreng. Suaranya melengking menembus hujan. Bimo, usir mereka. Jangan biarkan orang asing injak lantai teras kita yang mahal ini. Aku berjalan di samping ayah. Kakiku masih sakit, tapi anehnya, aku bisa berjalan tegak. Kehadiran ayah memberiku tulang punggung baru. Aku menatap wajah ibu mertua dengan tatapan datar, tanpa rasa takut sedikit pun. Ayah tidak menjawab teriakan ibu. Beliau bahkan tidak menatap ibu. Matanya terkunci lurus pada Bimo yang kini gemetaran bersandar di kusen pintu. Ayah menaiki tangga teras satu persatu dengan tenang. Bunyi sepatu pantofelnya yang menghantam marmer terdengar tak-tak-tak. Irama yang mengintimidasi. Minggir, ucap ayah pelan saat sampai di depan Bimo. Suaranya rendah, tapi memiliki daya tekan yang membuat Bimo secara refleks menyingkir ke samping, menempel ke tembok seperti cicak ketakutan. Ayah masuk ke dalam rumah begitu saja, diikuti aku dan Rian. Siska yang berdiri di ruang tamu tampak bingung. Dia melihat penampilan ayah yang berwibawa dan mobil mewahnya. Nyalinya sedikit menciut, tapi mulutnya masih gatal. Om siapa ya? Kok main nyelonong masuk rumah orang? Nggak sopan banget. Tegur Siska sok berani. Ayah berhenti tepat di tengah ruang tamu. Dia memandang sekeliling ruangan, melihat sisa-sisa pesta martabak mereka, melihat tas-tasku yang berserakan di sofa. Lalu tatapannya jatuh pada Siska. Tatapan yang membuat Siska mundur selangkah tanpa sadar. Dina, duduk. Perintah ayah sambil menunjuk sofa single yang paling besar, tahta di ruangan itu. Aku menurut. Duduk di sana sambil menimang Rian. Ayah sendiri tidak duduk. Dia berdiri tegak di tengah ruangan, menghadap ke pintu masuk di mana Bimo dan ibu mertua masih berdiri mematung. Ibu mertua akhirnya masuk. Wajahnya merah padam karena merasa diabaikan. Dia berjalan cepat menghampiri ayah. Orang tua bangka. Kamu tuli ya? Saya tanya kamu siapa? Berani-beraninya masuk rumah anak saya. Keluar enggak? Atau saya panggil satpam? Jerit ibu histeris. Telunjuknya hampir menyentuh hidung ayah. Bu, jangan, Bu. Bimo berlari menahan tangan ibunya. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Bu, diam, Bu. Itu. Itu apa? Kamu takut sama kakek-kakek ini? Bimo, kamu itu laki-laki. Usir dia. Dia bawa Dina masuk lagi. Pasti mau minta duit. Mau numpang lagi. Ayah tersenyum. Senyum sinis yang tadi kulihat di mobil, kini muncul lagi, lebih mengerikan di bawah lampu kristal ruang tamu. Ayah perlahan menurunkan tangan ibu mertua yang menunjuknya dengan satu gerakan tangkisan halus namun bertenaga, membuat ibu terdorong mundur. Rumah anakmu?
Tanya ayah dengan suara bariton yang menggema di ruangan luas itu. Ayah melempar map tebal yang dibawanya ke atas meja marmer dengan keras. Brak! Bunyi hempasan map itu membuat Siska menjerit kaget dan ibu terlonjak. Coba kamu baca. Nyonya yang terhormat. Pakai kacamata kamu kalau perlu. Kata ayah dingin. Baca nama siapa yang tertulis di sertifikat hak milik rumah ini. Baca nama siapa yang ada di BPKB mobil Pajero yang kuncinya kamu rampas tadi. Ibu mertua terdiam, bingung melihat reaksi Bimo yang ketakutan. Dia menatap map itu, lalu menatap Bimo. Bim, maksudnya apa ini? Ini rumah kamu kan? Kamu beli tunai kan? Bimo menunduk dalam-dalam, tidak berani menjawab. Tubuhnya gemetar hebat. Siska yang penasaran dan merasa posisinya terancam, memberanikan diri maju. Dia membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya menyapu baris demi baris tulisan di dokumen resmi berlambang Garuda itu. Wajah Siska berubah pucat. Mulutnya ternganga. Gimana, Mbak Siska? Apa bacanya? Tanya ayah menyindir. Kamu wanita karir kan? Pasti bisa baca dokumen legal. Pemilik sah. Suara Siska tercekat. Bapak, nama lengkap ayah Dina. Hening, sunyi senyap. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Bohong, teriak ibu mertua, merampas kertas itu dari tangan Siska. Dia memicingkan matanya membacanya. Ini pasti palsu. Bimo, bilang sama ibu ini palsu. Kamu bilang rumah ini hasil bonus tahunan kamu. Kamu bilang mobil itu hadiah dari kantor. Bimo akhirnya ambruk berlutut di lantai. Dia menangis. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan anak kecil yang ketahuan mencuri. Maafin Bimo, Bu. Bimo bohong. Bimo cuma mau ibu bangga. Pengakuan itu bagaikan petir di siang bolong bagi ibu mertua. Tubuhnya limbung. Dia berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Dunia khayalan yang dia bangun selama 2 tahun ini runtuh seketika. Jadi kita. Ibu terbata-bata. Jadi kalian hanyalah penumpang. Potong ayah tegas. Penumpang yang tidak tahu diri. Penumpang yang sudah diberi tumpangan gratis, difasilitasi mewah, tapi malah meludahi pemiliknya. Malah mengusir anak pemilik rumah ini seperti binatang. Ayah melangkah maju mendekati Bimo yang bersimpuh. Bimo, panggil ayah. Bimo mendongak dengan wajah basah air mata. Saya titipkan permata saya padamu. Saya berikan istana ini agar kamu bisa menjaganya dengan layak. Tapi apa balasanmu? Kamu jadikan anak saya pembantu? Kamu biarkan ibumu menghinanya? Dan kamu bawa pelacur ini masuk rumah saya? Jaga mulutmu. Seru Siska tidak terima disebut pelacur. Ayah menatap Siska tajam. Oh, maaf. Rekan kerja, yang berselingkuh dengan suami orang di rumah istri sahnya. Apa sebutannya kalau bukan itu? Siska kicep. Tak berani membantah lagi karena aura ayah terlalu menekan. Tiba-tiba, terdengar suara deru mesin truk besar berhenti di depan rumah. Diikuti suara langkah kaki tegap banyak orang. Tok, tok, tok. Pintu yang terbuka lebar itu menampilkan sosok Pak Rudi dan 4 orang sekuriti berbadan besar berseragam safari hitam. Selamat malam, Jenderal. Sapa Pak Rudi tegas sambil memberi hormat. Tim siap. Truk sudah standby. Bimo, Ibu, dan Siska membelalak melihat pasukan itu. Ayah mau ngapain? Tanya Bimo gemetar. Ayah berbalik badan, merangkul pundakku yang sedang duduk. Dia menatap ketiga manusia di depannya dengan tatapan penghakiman terakhir. Kalian punya waktu 10 menit, kata ayah datar sambil melirik jam tangan mahalnya. Kemas barang-barang pribadi kalian. Ingat, hanya barang pribadi, baju, celana, pakaian dalam. Semua elektronik, TV, kulkas, AC, furnitur, bahkan sendok garpu, itu milik saya. Jangan ada satupun yang terbawa atau saya laporkan kalian atas tuduhan pencurian. 10 menit. Jerit ibu histeris. Gila, mana sempat. Kita mau tinggal di mana malam-malam begini? Di luar hujan. Loh. Ayah mengangkat alisnya, berpura-pura kaget. Tadi saat kalian mengusir anak saya yang sedang menggendong bayi, kalian tidak mikir di luar hujan? Kalian tidak mikir dia mau tinggal di mana? Kenapa sekarang saya harus mikirin nasib kalian? Tapi Pak, saya ibunya Bimo. Justru karena ibu orang tua, harusnya ibu punya hati nurani. Bentak ayah. Kali ini suaranya menggelegar, membuat kaca jendela bergetar. Kemurkaan yang sejak tadi ditahan akhirnya meledak. Saya tidak peduli kalian mau tidur di mana. Mau di kolong jembatan, mau di perantoko, itu urusan kalian. Yang jelas, detik ini juga, rumah ini saya ambil alih. Ayah menoleh ke arah Pak Rudi. Ruth, hitung waktu. Kalau lewat 10 menit mereka belum keluar, seret mereka.
dan angkut semua barang rongsokan mereka ke truk, buang di pinggir jalan raya. Siap, Jenderal. Kepanikan melanda. Bimo langsung berlari ke kamar. Ibu mertua menangis meraung-raung sambil memunguti tas-tasnya. Dan Siska tampak bingung. Lalu pelan-pelan mengambil tasnya dan mencoba menyelinap keluar. Eits, mau kemana kamu? Tegurku dingin. Siska menoleh. Wajahnya pucat. Itu. Aku menunjuk sepatu hak tinggi yang dipakainya. Itu sepatu beli pakai kartu kredit Bimo kan? Kartu kredit yang tagihannya dibayar pakai uang ayahku bulan lalu? Lepas. Apa? Gila kamu ya Dina. Ini sepatu aku. Lepas atau aku suruh Pak Security yang lepasin paksa. Ancamku. Siska menggeram kesal. Tapi melihat security berbadan tegap yang melotot padanya, dia akhirnya melepas sepatunya dengan kasar dan melemparnya ke lantai. Dia berjalan keluar rumah nyeker, tanpa alas kaki, menembus hujan menuju mobilnya sendiri yang terparkir di luar. Aku menatap punggungnya dengan puas. Satu hama sudah pergi. Tinggal dua lagi. Dan malam ini, rumah neraka ini akan kembali menjadi milikku sepenuhnya. Kepanikan melanda ruang tengah rumah mewah itu layaknya semut yang sarangnya disiram air panas. Ibu mertua berlarian ke sana kemari, menyambar apa saja yang bisa dia raih. Vas bunga kecil, taplak meja impor, hingga toples kue kristal. Namun, setiap kali dia mencoba memasukkan barang-barang itu ke dalam tas belanja besar yang dia temukan, tangan kekar salah satu security menahannya. Maaf, Bu, itu inventaris rumah, bukan barang pribadi. Ucap security itu datar namun tegas. Heh, ini saya yang beli, teriak Ibu ngeyel. Padahal aku tahu persis toples itu kado dari teman arisanku. Ibu Ratna. Suaraku memotong kepanikan mereka. Aku masih duduk tenang di sofa, menatap drama di depanku dengan tatapan dingin. Jangan mempermalukan diri sendiri lebih jauh. Security punya daftar inventaris lengkap. Ayahku orang yang sangat teliti. Beliau mencatat setiap paku yang tertanam di rumah ini. Bimo keluar dari kamar dengan menyeret satu koper besar. Wajahnya sembab, matanya merah. Dia terlihat seperti anak kecil yang tersesat. Dia menatapku, lalu menatap ayah yang berdiri bersedekap di dekat pintu utama, mengawasi proses eksekusi ini bak malaikat pencabut nyawa. Jin. Bimo mencoba memelas. Apa nggak bisa kita bicarakan baik-baik? Aku suamimu, Din. Ayah dari Rian. Tega kamu usir aku malam-malam begini. Aku tertawa. Tawa yang hambar dan kering. Tega, Mas. Kamu lupa? Baru 1 jam yang lalu kamu biarkan ibumu mendorongku jatuh ke aspal basah. Kamu biarkan anakmu kehujanan. Kamu bilang, pergi sana. Sekarang, saat roda berputar, kamu tanya soal tega. Tapi aku hilaf, Din. Bimo, teriak ibu mertua yang tiba-tiba berhenti mengemasi barang. Dia berjalan mendekati Bimo, mencengkeram kerah ke meja anaknya. Wajah ibu penuh tuntutan. Kamu ngomong dong sama orang tua ini. Bilang kalau kamu itu manajer. Bilang kalau kamu punya uang. Kita sewa pengacara. Kita tuntut mereka balik. Kamu kan orang kaya, Bim. Jangan diam aja kayak ayam sakit. Bimo menunduk, menghindari tatapan ibunya. Tubuhnya gemetar makin hebat. Ayah melangkah maju perlahan. Manajer. Ayah terkekeh pelan. Bu Ratna, sepertinya ibu ini korban penipuan terbesar di sini. Korban dari anak ibu sendiri. Ayah memberi isyarat pada Pak Rudi. Pak Rudi segera mengeluarkan sebuah map lain, lebih tipis dari yang tadi, dari tas kerjanya. Dia menyerahkan map itu pada ayah. Saya tahu kamu suka berbohong, Bimo, tapi saya tidak menyangka kamu membohongi ibumu sendiri sampai sejauh ini, kata ayah sambil membuka map itu. Dina mungkin diam saja selama ini demi menjaga harga dirimu, tapi saya menyelidiki siapa laki-laki yang menikahi putri saya. Ayah mencabut selembar kertas dari map itu dan menyodorkannya ke hadapan Ibu Ratna. Baca ini. Bu, ini slip gaji anak ibu bulan lalu. Dan ini surat peringatan dari kantornya karena kinerjanya buruk. Ibu Ratna menyambar kertas itu dengan kasar. Matanya menyipit, membaca angka-angka yang tertera di sana. Mulutnya perlahan terbuka, membentuk huruf O yang sempurna. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi putih pucat seputih kertas di tangannya. 3,5 juta. Suara ibu bergetar, nyaris tak terdengar. Ini pasti salah kan? Nolnya kurang 1 kan? Bimo bilang gajinya 50 juta per bulan. Bimo bilang dia manajer area. Manajer area. Pak Rudi menyahut sinis. Ibu, anak ibu ini staf administrasi gudang. Itu pun statusnya masih kontrak tahunan, belum karyawan tetap. Gajinya UMR, dipotong kasbon dan cicilan motor bebek lamanya yang sudah dijual.
Dunia Ibu Ratna runtuh. Dia menatap Bimo dengan pandangan nanar, seolah melihat hantu. Bimo, jelaskan ini. Nak, kamu bohong kan? Kamu bilang mobil Pajero itu kamu beli cash. Kamu bilang rumah ini. Bimo akhirnya menangis meraung. Jatuh berlutut di lantai marmer. Maafin Bimo, Bu. Bimo malu. Bimo nggak mau ibu kecewa. Bimo mau ibu bangga punya anak sukses. Bimo terpaksa bohong. Terpaksa bohong? Jerit ibu histeris, memukuli bahu Bimo bertubi-tubi. Kamu tipu ibu. Jadi selama ini, tas-tas branded itu, makan-makan enak di restoran, uang arisan ibu itu uang siapa? Hening sejenak. Bimo tidak menjawab, hanya terisak. Aku yang menjawabnya. Itu uangku, Bu, kataku datar. Uang tabungan yang dikirim ayah setiap bulan untuk Rian. Uang yang seharusnya untuk masa depan cucu ibu, tapi ibu pakai untuk pamer ke tetangga. Ibu Ratna terhuyung ke belakang, menabrak dinding. Dia menatapku, lalu menatap ayah, dan kembali ke Bimo. Rasa malu, marah, dan kecewa bercampur aduk menjadi satu. Ternyata selama ini, dia menyombongkan diri di atas harta menantu yang dia hina-hina. Dia menyebutku, numpang, padahal dia dan anaknya lah parasit yang sesungguhnya. Siska, yang ternyata belum benar-benar pergi dan masih menguping di ambang pintu luar karena mobilnya terhalang truk, mendengar semuanya. Dia masuk kembali sebentar dengan wajah jijik yang tidak ditutup-tutupi. Gila, umpat Siska sambil menatap Bimo yang bersimpuh. Jadi selama ini lo miskin, Bim? Mobil Pajero itu punya bapaknya Dina? Traktiran lo di kantor itu pakai duit bini lo? Bimo mendongak, menatap selingkuhannya dengan mata basah. Yes, aku bisa jelasin. Gak ada yang perlu dijelasin, potong Siska kasar. Pantesan lo pelit kalau gue minta berlian. Ternyata lo emang kere. Ih, najis gue pacaran sama cowok halu. Siska meludah ke lantai, tepat di dekat kaki Bimo. Hai, jangan hubungi gue lagi. Gue blokir nomor lo detik ini juga. Wanita itu berbalik dan berlari menembus hujan tanpa menoleh lagi. Suara ban mobilnya yang berdecit meninggalkan pekarangan terdengar beberapa saat kemudian, meninggalkan Bimo yang hancur lebur, kehilangan harga diri, kehilangan selingkuhan, dan sebentar lagi kehilangan tempat tinggal. Ibu Ratna merosot duduk di lantai. Dia tidak menangis, tapi tatapannya kosong. Kebanggaannya sebagai ibu dari anak, kaya raya, hancur berkeping-keping. Sudah dramanya? Tanya ayah dingin. Beliau melirik jam tangannya. Sisa 3 menit. Kalau kalian belum keluar, pasukan saya akan membantu kalian keluar. Dengan cara kasar. Pak Rudi memberi kode pada anak buahnya. Para sekuriti berbadan tegap itu mulai bergerak maju, mengepung Bimo dan ibunya. Suasana berubah mencekam. Tidak ada lagi negosiasi. Tidak ada lagi belas kasihan. Kemas baju kalian yang menempel di badan saja. Sisanya tinggalkan. Perintah Pak Rudi. Bimo dengan gemetar mencoba menutup kopernya yang isinya berantakan. Dia mencoba memasukkan laptop kerjanya. Eits, Pak Rudi menahan tangan Bimo. Laptop itu beli pakai kartu kredit siapa? Kartu tambahan dari Budina kan? Tinggal. Ini buat kerja, Pak. Kalau nggak ada laptop saya dipecat. Mohon Bimo. Itu bukan urusan kami, jawab Pak Rudi dingin, merampas laptop itu. Anda bisa beli lagi nanti pakai gaji UMR Anda. Sekarang, keluar. Bimo menatapku. Matanya memancarkan permohonan yang amat sangat. Din, tolong aku. Laptop itu nyawaku di kantor. Aku memalingkan wajah, menatap Rian yang sedang menggeliat dalam pelukanku. Nyawamu di kantor? Lalu bagaimana dengan nyawa anak kita yang tadi kedinginan di luar? Kamu peduli? Bimo terdiam. Skakmat, ayah menepuk pundakku pelan, memberiku kekuatan. Anakku benar. Kamu lebih peduli pada benda mati daripada anak istrimu sendiri. Sekarang, angkat kakimu dari sini. Waktu habis. 10 menit selesai. Seru Pak Rudi tegas. Para sekuriti tidak lagi basa-basi. 2 orang mengangkat paksa koper Bimo yang setengah terbuka, menyeretnya keluar teras dan melemparkannya ke halaman yang becek. Bruk. Koper itu mendarat di genangan lumpur, membuat baju-baju di dalamnya sebagian mencuat keluar dan basah. Ayo, keluar. Bentak sekuriti pada Bimo. Bimo berdiri sempoyongan. Dia mencoba memapah ibunya yang masih lemas di lantai. Namun, tiba-tiba Ibu Ratna melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia melepaskan tangan Bimo, lalu merangkak, benar-benar merangkak dengan lututnya, menuju kakiku. Dina, Dina anakku. Ratap Ibu Ratna. Air matanya bercucuran, melunturkan bedak tebal dan maskaranya, membuat wajahnya terlihat mengerikan seperti badut yang sedih. Ibu minta maaf. Nak, Ibu hilaf.
Ibu orang tua bodoh. Jangan usir ibu. Nak, ibu nggak punya tempat tinggal lain. Rumah kontrakan ibu yang dulu sudah habis masa sewanya. Dia memeluk kakiku yang terbalut celana training ayah. Ibu janji bakal baik sama kamu. Ibu bakal masakin kamu. Ibu bakal jagain Rian. Tolong Dina, kasihanilah orang tua ini. Aku menatap wanita yang sedang bersujud di kakiku ini. Dulu, wanita ini berdiri tegak sambil menunjuk wajahku, menyebutku, pembantu, dan gelandangan. Dulu, wanita ini yang membuang tas bayiku ke jalanan. Hatiku bergetar. Rasa kasihan sebagai manusia tentu ada. Tapi kemudian, memori itu kembali berputar. Suara petir, dinginnya hujan, rasa sakit saat aku terjerembab di aspal, dan tatapan jijik mereka saat melihatku pergi. Aku mundur selangkah, melepaskan pelukan tangannya dari kakiku. Maaf, Bu, kataku pelan namun tegas. Suaraku tidak lagi bergetar. Maaf ibu sudah terlambat. Bukan saya yang tidak punya hati. Tapi ibu yang membunuh rasa hormat saya pelan-pelan setiap hari selama 2 tahun ini. Dina. Ibu menjerit, mencoba meraihku lagi. Ibu ingat kata-kata ibu tadi sore. Tanyaku menohok. Ibu bilang, kalau bukan karena anakku, kamu sudah jadi gelandangan. Sekarang, saya kembalikan kata-kata itu. Kalau bukan karena ayah saya yang baik hati meminjamkan rumah ini selama 2 tahun, ibu dan Bimo tidak akan pernah merasakan tidur di kasur empuk dan AC dingin. Sekarang, waktunya fasilitas itu dicabut. Dina, kamu durhaka sama mertua. Maki ibu. Watak aslinya keluar lagi karena permohonannya ditolak. Cukup. Ayah membentak. Pak Rudi, bawa mereka keluar. Sekarang. 2 security langsung memegang lengan Ibu Ratna kiri dan kanan. Mengangkatnya berdiri setengah dipapah, setengah diseret. Ibu meronta-ronta, menjerit-jerit memaki namaku dan nama ayahku. Bimo mencoba membela ibunya. Tapi satu dorongan keras dari Pak Rudi di dadanya membuatnya mundur teratur. Jalan sendiri atau diseret? Tanya Pak Rudi. Bimo menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapan penuh penyesalan yang terlambat. Aku nyesel, Din. Aku nyesel. Penyesalan selalu datang di akhir. Mas, kalau di awal namanya pendaftaran. Jawabku dingin. Pergilah, bawa ibumu. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab sekali saja dalam hidupmu. Urus ibumu dengan uangmu sendiri. Bukan uang istrimu. Mereka digiring keluar pintu utama. Hujan di luar masih turun, meski tidak sederas tadi, tapi cukup untuk membuat siapa saja menggigil. Aku dan ayah mengikuti mereka sampai ke teras. Kami berdiri di tempat yang kering dan hangat, sementara mereka berdiri di halaman yang basah dan gelap. Mobil Pajero itu terparkir manis di garasi, terkunci rapat. Mobil Siska sudah hilang. Tidak ada kendaraan untuk mereka. Mau naik apa kita, Bim? Tangis Ibu Ratna pecah saat menyadari mereka tidak punya kendaraan. Masa kita jalan kaki bawa koper begini? Jalan kaki saja, Bu. Sahut ayah dari teras. Hitung-hitung olahraga malam. Biar ibu merasakan bagaimana rasanya anak saya tadi jalan kaki sambil gendong bayi saat diusir. Kejam kalian. Kejam. Jerit ibu. Karma tidak pernah salah alamat, Bu. Balasku. Pak Rudi memberi isyarat pada sopir truk. Truk engkel itu menyalakan mesinnya. Menderu garang. Siap mengangkut sisa-sisa barang rongsokan mereka jika ada yang tertinggal di luar. Bimo memungut kopernya yang berlumpur dengan satu tangan. Tangan lainnya memapah ibunya yang terus menangis. Mereka mulai berjalan tertatih-tatih menuju gerbang yang terbuka lebar. Pemandangan itu begitu menyedihkan, tapi juga begitu melegakan. Punggung Bimo yang dulu terlihat gagah kini membungkuk kalah. Ibu Ratna yang selalu mendongak sombong kini berjalan menyeret kaki. Mereka berjalan keluar dari istana yang bukan hak mereka, menuju kegelapan malam yang dingin. Saat bayangan mereka menghilang di balik pagar tembok, ayah menepuk bahu Pak Rudi. Tutup gerbangnya, Ruth. Kunci gemboknya. Pak Rudi dan anak buahnya segera mendorong gerbang besi berat itu. Hei, blam. Suara gerbang tertutup itu terdengar seperti musik terindah di telingaku. Suara penutup dari sebuah bab kehidupan yang kelam. Ayah merangkul bahuku erat. Kami berbalik. Masuk kembali ke dalam rumah. Rumah ini terasa hening sekarang. Tidak ada lagi suara cempreng ibu mertua yang memaki. Tidak ada lagi bau parfum menyengat Siska. Tidak ada lagi kebohongan Bimo. Yang ada hanya kehangatan. Aku duduk di sofa, memeluk Rian yang baru saja terbangun dan tersenyum melihatku. Ayah duduk di sampingku, mengelus kepala Rian dengan sayang. Sudah selesai, Nak, bisik ayah lembut. Kamu aman sekarang. Rian aman. Rumah ini kembali jadi rumahmu. Aku menyandarkan kepalaku di bahu ayah. Rasa lelah luar biasa menyerang tubuhku, tapi hatiku terasa sangat ringan.
Seperti ada beban bertonton yang baru saja diangkat dari dadaku. Terima kasih, Yah, ucapku tulus. Terima kasih sudah jadi pelindung Dina. Ayah mengecup puncak kepalaku. Seorang ayah tidak akan pernah membiarkan putrinya berjuang sendirian. Din, ingat itu. Besok, kita urus perceraianmu. Kita mulai hidup baru. Tanpa benalu. Aku mengangguk mantap. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan aroma tanah basah yang segar. Fajar sebentar lagi akan menyingsing. Dan aku tahu, matahari esok pagi akan bersinar jauh lebih cerah dari sebelumnya. Aku, Dina, bukan lagi menantu yang tak dianggap. Aku adalah pemilik hidupku sendiri. Dan aku menang. Tamat.